Halo sahabat tani skala rumahan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazrul Rahman. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana cara saya menyemai sayur-sayur yang saya tanam. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus menonton video ini. Nah, kawan-kawan, di video kali ini sekarang saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana cara saya menyemai sayuran saya. Ada bayam, ada selada dan juga ada nanti caisim. Nah, di sini saya akan menunjukkan sedikit ya. Ini paprika saya sudah berbuah. Nah, paprikanya sudah berbuah. Alhamdulillah. Nah, ini buahnya sudah agak besar. Saya juga nggak tahu apakah hasilnya nanti akan bagus. Insya Allah nanti akan saya share. Yuk sekarang kita menyemai. Oke kawan-kawan. Nah, proses penyemaian ini adalah proses yang sulit bagi beberapa orang ya. Tapi bagi saya, asal kita ulat saja, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, apa saja sih bahan-bahan yang kita butuhkan? Tentu saja untuk menyemai kita perlu benih. Di sini saya memiliki benih bayam, kemudian ada benih caisim, kemudian saya juga memiliki benih pakcoy dan ada benih selada. Walaupun ini tulisannya Milna ya, ini bekas makan anak saya, tapi ini adalah benih selada. Nah, bagi kawan-kawan yang belum tahu bagaimana sih penampakan benih selada, ini saya kasih lihat teman-teman. Ini adalah benih selada. Nah, seperti ini penampakannya. Oh, kecil. Nah, sudah jelas kan, bisa terlihat ini adalah benih selada. Terus bagaimana sih penampakan benih bayam? Benih bayam itu lebih kecil lagi ya kawan-kawan, berupa butiran-butiran. Nah, ini dia penampakan dari benih bayam. Nah, ini dia benih bayam sangat kecil. Tapi nanti kalau sudah jadi itu hasilnya besar ya, tinggi. Ini kecil sekali. Bisa dilihat di kejauhan ya, seperti titik ya. Nah, kemudian kalau sawi-sawian itu seperti apa? Kalau sawi-sawian agak bulat dan agak besar ya, agak besar sedikit dibanding dengan tadi bayam. Nah, ini contohnya. Nah, ini dia benih dari caisim. Nah, bisa dilihat kawan-kawan. Nah, ini dia contohnya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan benih-benih tersebut? Tentu kawan-kawan bisa mendapatkan benih tersebut di toko tani. Kemudian setelah benih tadi apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah tray semai seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan tanah ke sini atau beberapa rockwool bagi yang hidroponik. Jadi simpel, di bawahnya sudah ada lubang. Saya biasanya suka menyimpan ini kemudian di sini ada wadah lagi ya yang berair. Nah, insya Allah nanti berhasil. Tapi masalahnya kawan-kawan, ada beberapa kawan-kawan yang tidak memiliki alat ini atau tray semai ini. Nah, gimana sih caranya? Gampang. Kita tidak usah bingung dan menunggu barang-barang yang ada. Langsung saja kita siapkan tray semai seperti ini, walaupun tidak berlubang ya. Tray semai seperti ini. Nah, contohnya yang sudah saya siapkan adalah ini. Nah, ini saya sudah menyiapkan wadah ini ya. Ini wadah donat biasanya. Ini yang sudah tidak terpakai. Kemudian saya isi dengan tanah dan juga sekam bakar. Nah, ini sudah dicampur tanah dan sekam bakar serta pupuk dan lain sebagainya. Bagaimana sih caranya? Tidak usah ribet kawan-kawan. Kita taburkan saja langsung di sini ya. Contohnya saya akan contohkan sekarang menaburkannya ya. Ya, nggak usah dibuat ribet lah ya. Kalau nggak punya peralatan yang mumpuni, pakai saja. Wah, ini saya terlalu banyak ini ya. Nah, nanti kita akan tanam ini di pot-pot nanti ya, atau di polybag. Tinggal taburkan saja seperti ini. Nah, nggak usah diambil pusing. Nah, udah. Nanti akan jadi. Cukup ya. Terlalu banyak. Nah,
saya simpan sisanya di sini nanti untuk dimasukkan kembali. Nah, seperti itu saja cara menyemai kawan-kawan. Nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini dia semaian saya. Saya cukup taburkan saja. Kemudian hasilnya seperti ini. Nanti sekarang juga akan saya kasih tahu kepada kawan-kawan bagaimana cara pindah tanamnya. Kebetulan saya akan menanam ini di itu kawan-kawan tuh bisa dilihat. Nah, itu di starter kit hidroponik. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Tinggal disiram saja oleh kawan-kawan ini semuanya. Siram, kemudian kita simpan. Kebetulan ini tanahnya sudah basah ya, jadi saya cukuplah nggak usah disiram. Kemudian kita simpanlah ini di tempat yang teduh seperti ini. Kalau saya menyimpannya di sini, kawan-kawan bisa dilihat. Nah, di sana ya. Nah, ini tempat saya menyimpan semaian. Jadi tidak langsung terekspos oleh cahaya matahari supaya benih ini cepat sprout. Nah, kita tutupi lagi dengan ember. Sudah seperti itu saja. Tinggal dicek besok. Kalau misalnya sudah sprout, kita langsung kenalkan ke cahaya matahari. Oke, selanjutnya adalah metode menggunakan rock wool. Nah, bagaimana jika menggunakan rock wool? Sama saja. Nah, jika kawan-kawan menggunakan rock wool untuk hidroponik, ya. Jadi kita potong-potong terlebih dahulu rock woolnya, ya. Nah, cara memotongnya adalah dengan menggunakan gergaji besi. Tidak boleh menggunakan gergaji yang besar ya. Kenapa menggunakan gergaji besi, tidak pisau? Karena menggunakan pisau itu tidak terlalu terpotong dengan rapih. Tapi kalau menggunakan gergaji besi, kawan-kawan bisa lihat nih gergaji besi. Nah, lihat ininya, mata giginya ya lah, apalah namanya ya. Itu tajam sekali dan kecil-kecil. Nah, kalau kita potong dengan menggunakan gergaji besi, maka pepotongannya akan rapi dan sempurna. Nah, contohnya seperti ini kawan-kawan. Kan rapi. Kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Cukup. Nah, kemudian langsung kita beri sedikit air di sininya ya. Kita beri air. Nah, masukkan satu persatu rock woolnya. Nah, basah seperti ini. Ketika saya pertama kali memposting semaian saya yang berupa maksud saya semaian saya yang dari rock wool, kawan-kawan saya banyak yang mengomen, itu kayak tahu ya, tahu Sumedang. Padahal bukan tahu Sumedang, ini adalah rock wool kawan-kawan. Apa sih rock wool? Insya Allah saya akan membagikan kepada kawan-kawan ulasan tentang rock wool di video-video selanjutnya. Nah, seperti ini saja kawan-kawan, biarkan meresap. Tadi kan saya sudah contohkan bayam ya. Kalau bayam ada berapa per satu rock wool ini kita masukin berapa? Kalau saya biasanya memasukkan antara 3 atau 5 biji ya. Biasanya saya 5 biji. Kenapa? Nah, karena yang namanya bayam kan tumbuh ke atas ya, nggak ke samping. Makanya saya isi 5. Bagaimana cara memasukkan benih ke sini? Kita lubangi saja dengan menggunakan lidi. Saya akan mencontohkan ini bayam satu saja ya, karena tadi bayam sudah banyak. Saya mau 5 lubang. Bayam sudah banyak, saya masukkan ke semaian yang tadi. Jadi saya contohkan satu saja. Kita ambil memakai ini sama. Tuh. Sudah ada 4 tuh. 1, terus kita masukkan 2, 3,
4, 5 sudah masuk ke sini. Nggak dikasih lubang juga nggak apa-apa sih kawan-kawan untuk bayam, karena bayam nggak besar ya, kecil. Kemudian selanjutnya, nah saya ingin menanam caisim nih kawan-kawan, caisim di sini. Kalau caisim usahakan setiap pot itu hanya satu ya kawan-kawan. Kenapa setiap pot atau setiap net pot itu satu? Karena kalau terlalu banyak nanti pertumbuhannya kurang bagus. Dua saja pertumbuhan kurang bagus. Saya lupa melubangi, kita lubangin dulu semuanya. Nah, karena yang namanya caisim, kemudian selada itu jadinya tumbuhnya itu ke samping, bukan hanya ke atas saja tapi juga ke samping. Dia akan melebar. Oleh karena itu cukup satu saja. Nah, ini kita lubangi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 untuk caisim, 4 lagi saya akan tanam selada. 1 kita basahin dulu. Tuh kan ikut keangkat. 2, loncat-loncat kawan-kawan. 3, 4. Nah, cukup. Sudah cukup untuk caisim. Sekarang selada. Nah, kawan-kawan, selada pun harus satu-satu ya, tidak boleh 2 atau 3, satu-satu saja. Kenapa sih saya sukanya 1, 3 atau 5? Karena saya suka angka yang ganjil ya kawan-kawan. Saya tidak kurang suka yang genap. 4. Sudah cukup. Nah, ini adalah semaian kita. Kayaknya ini belum nih. Kita masukkan. Nah, ini adalah semaian. Nanti akan saya beri kabarnya, prosesnya kepada kawan-kawan. Oke. Kemudian sekarang kita akan menuju proses perpindahan tanam. Bagaimana sih saya memindahkan ini ke sana? Oke. Ikut terus kawan-kawan. Jangan skip video ini dan tonton sampai akhir. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan mempindah tanam semaian ini ke starter kit ini. Ini starter kit hidroponik ya. Ini terbuat dari apa ya namanya ini ya? Kawan-kawan tahu nggak ini apa? Bisa diakali dengan menggunakan gabus. Ini apakah bahannya? Apakah juga beli online ya? Kemudian ada wadah seperti ini. Ini sudah saya kasih air bernutrisi ya kawan-kawan ya. Nah, bagaimana sih cara memasukkan nutrisi kepada air ini, mencampurkan nutrisi dengan air? Nanti saya akan berikan videonya di kedepannya. Maka dari itu subscribe kawan-kawan agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, kita tutup seperti ini. Kemudian yang kita butuhkan adalah net pot. Net pot ini untuk apa? Nah, net pot ini pot ya. Jadi hidroponik kan nggak memakai tanah. Jadi kita memakai rock wool. Nanti rock wool dimasukkan ke sini ya, kawan-kawan ya, yang sudah ada ininya. Sebenarnya kawan-kawan, kalau saya biasanya sih pindah tanam itu sore hari, tapi sekarang pagi hari karena saya punya waktunya pagi-pagi ya. Nggak apa-apa sih kapanpun juga, tapi ya, saya sih enaknya sore. Kenapa? Karena teduh dan juga tanaman nggak bakal kaget. Nah, caranya bagaimana kawan-kawan? Caranya kita potong seperti ini, tapi jangan potong sampai ujung ya, segini saja ya, setengahnya. Kemudian kita ambil benih seperti yang sudah saya bilang, boleh 3 ya, bukan benih maksudnya apa, semaian. Nah, 3 atau 5 karena beberapa pasti ada yang mati nanti. Ini saya ngambil 1 yang seperti ini, kemudian 2, 3 cukuplah. Nah, jadi masukkan saja seperti ini kawan-kawan. Ini kan sudah sudah berlubang seperti ini, sudah belah. Jadi kita tinggal jepit seperti ini. Jepit. Kemudian kita masukkan ke rock wool. Jangan lupa kita basahi dulu lah sedikit, supaya tidak kaget ya. Kemudian masukkan ke sini. Nah, itu saja kawan-kawan, mudah sekali kan? Saya akan melakukan hal serupa
di selanjutnya. Nah, seperti ini. Akan saya percepat ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sudah selesai pindah tanam. Nah, kemudian tidak langsung dilihatkan ke matahari ya. Dilihat kan. Tidak langsung saya simpan di bawah matahari karena ditakutkan mereka kaget ketika langsung disimpan di bawah matahari. Jadi kita simpan di tempat teduh seperti tadi. Kemudian besok hari insya Allah sudah bisa disimpan di bawah terik matahari agar mereka berfotosintesis. Kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.